Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Di antara kabut tipis yang masih menyebar, Nyi Sarminah dan Suyatmi sudah memasuki hutan jadi kawasan Randu Blatung. Seperti apa yang dikerjakan di masa lalu, mereka kembali terlibat dalam dunia pengobatan. Di minggu pertama berada di Blora, mereka sudah memperkenalkan ilmu pengobatan pada beberapa warga kampung. Perlahan nama Nyi Sarminah pun mulai dikenal. Meski sudah menemukan tempat bernaung yang cukup tenang, namun Nyi Sarminah merasa diselimuti kebimbangan. Wanita yang semakin renta itu terus berpikir, supaya Suyatmi benar-benar mendapat kebahagiaan yang kekal. Dan yang membuatnya cemas adalah, Suyatmi secara perlahan sudah bisa mengingat masa lalunya. Meski tidak keseluruhan, namun mampu menjangkau apa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Yang tentu akan membuat sosok Suyatmi menggali tentang jati dirinya. Tapi kecemasan itu lambat laun terkikis waktu dan semakin pudar. Ketika Suyatmi mulai menemukan titik kebahagiaan. Akhirnya, jodoh yang dinanti pun datang. Dia adalah Dharma. Seorang yang secara tidak sengaja datang dan bersembunyi di gubuk mereka itu adalah buruh tani pengikut ajaran Samin. Yakni, salah satu suku pengikut sosok Samin Surasentiko. Menilik sejarah suku ini, nama Samin Surasentiko adalah keturunan Adipati Brotoningrat, yakni bupati yang memerintah Kabupaten Sumoroto, atau yang kini dikenal sebagai Tulung Agung pada tahun 1802 sampai 1826. Sosok Samin Surasentiko lahir pada tahun 1859 di Desa Plosok Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Blora, dengan nama Raden Kohar. Sang ayah merupakan seorang yang berjasa dalam membantu orang-orang miskin di daerah Bojonegoro. Nama asli Samin Sepuh adalah Raden Surawijoyo. Merupakan keturunan Ningrat yang memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih merakyat. Kebenciannya terhadap pemerintah Hindia Belanda membuat Raden Surawijoyo menciptakan gerakan moral pada masyarakat dan juga mengubah namanya menjadi Samin Sepuh yang dinilai lebih merakyat. Samin Surasentiko sendiri menjadi satu-satunya anak Samin Sepuh yang menyebarkan ajaran tersebut. Pada tahun 1890, Samin Surasentiko mulai menyebarkan ajaran sang ayah di daerah Klopoduwur, Blora. Masyarakat sekitar pun menerima dengan baik ajaran tersebut. Banyak orang yang merasa tertarik, dan Samin Surasentiko berhasil mengumpulkan banyak pengikut dalam waktu singkat. Residen Rembang mencatat, ada 722 orang yang menjadi pengikut ajaran tersebut pada tahun 1903. Jumlah tersebut meningkat dengan pesat hanya dalam kurun waktu 3 tahun lamanya. Saminisme atau ajaran Samin adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda. Ajaran ini juga menolak kapitalisme yang muncul pada saat penjajahan Belanda di abad ke-19. Perlawanan kelompok Samin terhadap Belanda bukanlah melalui kekerasan. Mereka lebih suka melakukan gerakan-gerakan mogok, seperti enggan membayar pajak dan tidak mau melakukan kerja tanpa upah. Pembangkangan ini ternyata menciptakan citra buruk di kalangan masyarakat lainnya. Perlawanan yang awalnya ditujukan untuk Belanda menjadi sifat yang dianggap melekat pada pribadi orang-orang Samin. Secara garis besar, ajaran Samin Surasentiko dikenal dalam 3 macam ajaran, yaitu angger-angger praktikal, angger-angger pangucap, dan angger-angger lakonono. Dalam hal kepercayaan, suku Samin memiliki kepercayaan yang cukup berbeda dengan kebanyakan warga lain. Suku ini menyebut kepercayaan mereka sebagai agama Adam, yang mana ajaran agama ini menekankan hubungan baik antar sesama manusia. Di mata masyarakat,
kelompok pengikut Samin disebut sebagai orang yang tidak jujur, sehingga memiliki citra yang buruk pada abad ke-18. Oleh sebab itu, mereka lebih senang menyebut diri sendiri sebagai sedulur sikap atau wong sikap, yang memiliki arti orang yang mempunyai sikap baik dan jujur. Sikap juga dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Pada tahun 1907, pengikut Samin mencapai 5.000 orang yang tersebar di Bojonegoro dan bagian selatan Blora. Samin Surasendika kemudian diangkat sebagai Ratu Adil dengan gelar Prabu Panembahan Surya Ngalam oleh pengikutnya. Sayangnya, setelah menjabat selama 40 hari, Samin ditangkap oleh asisten Udana Randu Blatung, yakni Raden Pranolo. Penangkapan tersebut merupakan buah dari gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan Samin dan pengikutnya. Meski tanpa kekerasan, kelompok ini kerap melakukan tindakan meresahkan. Di antaranya, tidak mau membayar pajak dan mengambil kayu di hutan tanpa izin. Samin Surasendika berakhir di pengasingan kota Padang, Sumatera Utara, bersama 8 pengikutnya. Sang pendiri suku Samin ini meninggal pada tahun 1914 di tempat pengasingan. Dan saat terjadi penangkapan atas Samin Surasendika, Dharma mampu menghindar dan bersembunyi. Di saat itulah, Nyi Sarminah dan Suyatmi muncul sebagai penolongnya. Hampir 2 minggu lamanya, Dharma berada di gubuk Nyi Sarminah. Saat situasi benar-benar aman, barulah Dharma muncul kembali dengan aman. Pada akhirnya, pernikahan terjadi antara Dharma dan Suyatmi, yang hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya. Nyi. Segera, Nyi Sarminah mendekat saat Suyatmi memanggil dari bawah pohon randu alas. Ternyata, Suyatmi melihat sesuatu yang mengeluarkan cahaya di bawah akar pohon besar itu. Nyi Sarminah langsung komat-kamit merapal mantra. Saat cahaya itu naik ke atas, tampak sebuah benda berupa keris dengan 3 luk melayang. Ternyata keris itulah yang mengeluarkan sinar terang. Nyi Sarminah terus merapal mantra, yang diakhiri tidak mengambil pusaka tersebut. Namun berulang kali dia gagal. Keris tersebut terus menghindar, dan akhirnya melesat dan menghilang di antara kabut. Sejenak, Nyi Sarminah terdiam. Dalam lamunannya itu dia teringat dengan ucapan mendiang Nyi Dasih, bahwa ada sebilah keris yang kelak menjadi pertanda kelemahan Suyatmi. Apa iki wis dadi titi wancine? Batin Nyi Sarminah dengan jantung berdetak kencang. Suyatmi membuyarkan lamunannya saat bertanya tentang keris tersebut. Tapi Nyi Sarminah tidak menjawab. Dia justru mengajak melanjutkan pencarian jamur hutan sebagai media pengobatan. Setiba di rumah, tampak 2 orang tamu lelaki sudah menunggu. Disuruhnya mereka masuk ke dalam gubuk. Tapi keduanya menolak. Salah satu dari mereka menjelaskan tentang maksud kedatangannya menemui Nyi Sarminah, bahwa istri dan anaknya mengalami penyakit seperti biduran. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu mengobati. Bahkan penyakit tersebut semakin menebal pada kulit dan menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. Entah ini sedelok yo Kang. Aku tak nyiapke racikan kanggo ramuan. Ucap Nyi Sarminah. Suyatmi meninggalkan senyum sebelum masuk mengikuti Nyi Sarminah. Saat di dalam gubuk, Nyi Sarminah terlihat begitu gusar. Dia merasa yakin bahwa ingatannya tidak salah. Tamu tersebut adalah Wiyono, adik dari mendiang Demang Suryo. Jelas kalau dia tidak salah melihat, karena dulu ikut Demang Suryo cukup lama. Dan selama itu, dia sering melihat Wiyono, lelaki yang tidak kalah bejat dengan kakaknya. Apa kabeh sing diperlokke, Nyi? Pertanyaan Suyatmi membuatnya terhenyak. Nyi Sarminah menunjuk beberapa bahan, lalu menyuruh Suyatmi berganti pakaian, begitupun dengannya. Nyi Sarminah memutuskan memakai kerudung sebagai cadar,
lalu beranjak berangkat ke rumah tamunya. Tidak salah lagi dugaan Nyi Sarminah. Tamu itu memperkenalkan dirinya sebagai Wiyono saat hendak keluar gubuk. Tapi kelihatannya dia sudah lupa dengan Nyi Sarminah, atau memang pura-pura lupa demi melancarkan satu rencana. Kalau pada Suyatmi jelas tidak ingat, karena wajah Suyatmi telah berubah sejak kejadian bedak sakti Dewi Lanjar. Pengobatan pada Sulasih, istri Wiyono, menampakkan keberhasilan. Secara perlahan, ruam di kulit mulai reda, juga tidak merasakan gatal-gatal lagi. Di satu sisi, Nyi Sarminah mulai menyelidiki tentang siapa sebenarnya Wiyono. Setiap ada warga yang datang berobat, dia menggali informasi tentang asal-usul Wiyono. Dan ditemukanlah kisah satu kepastian, bahwa Wiyono yang ditemui memanglah adik dari Demang Suryo, suami Suyatmi yang telah menghabisi keluarganya. Menurut penuturan warga, sosok Wiyono dianggap sebagai orang berpengaruh di kampung. Bukan karena kebaikannya, tapi karena dekat dengan bangsa Kompeni. Sehingga warga menaruh hormat, meski itu hanya kepalsuan. Beberapa kali ada warga yang hendak membunuhnya karena dendam. Tapi dengan kesaktian yang dimiliki, dia mampu menghindar. Bahkan mampu membawa warga kampung tersebut pada Kompeni untuk dihukum pancung. Dari kejadian tersebut, tidak ada seorang pun warga yang berani melakukan percobaan pembunuhan lagi, karena tunduk pada sosok Wiyono. Sedangkan kisah tentang jati dirinya, sejak Demang Suryo tewas, pergolakan terjadi di Rembang. Orang-orang yang memiliki dendam, memburu semua anggota keluarga sang Demang, dan tidak segan-segan menghabisi dengan sadis. Pihak Kompeni juga tidak memberikan perlindungan, karena menganggap masalah tersebut berdampak pada pemberontakan. Hal itulah yang membuat Wiyono berlari hingga sampai ke Blora. Dia bersembunyi di kampung sambil mengasah kedikdayaan yang dikuasai. Dia pun memiliki kesaktian yang mumpuni. Hingga saat semua mereda, dia kembali muncul dan merapat pada barisan penjajah. Dia membuktikan bahwa benar-benar sebagai antek Kompeni ketika mampu menangkap para pejuang gabungan di wilayah utara Blora. Saat tahu tentang perjalanan Wiyono, Nyi Sarminah memiliki niat untuk meninggalkan kampung. Dia takut jika sosok itu tahu tentang jati dirinya, karena meski Suyatmi sudah berganti wajah, tapi dendam Wiyono pasti tidak akan surut. Karena Suyatmilah, dia dan seluruh keluarganya pontang-panting. Tidak tenang dan terasingkan. Bisa juga semua telah dihabisi warga. Pasti dendam itu akan terlaksana seandainya dia tahu keberadaan Suyatmi. Nyi, pindah ning endi meneh to, Nyi? Tanya Suyatmi saat disuruh membereskan semua pakaiannya. Wes to, manut wae. Kabeh kanggo awakmu, Yatmi. Jawab Nyi Sarminah. Setelah semua beres, mereka menunggu kedatangan Dharma. Mau tidak mau, Dharma harus ikut pindah bersama mereka. Entah di tempat persembunyian Dharma atau dimanapun yang penting aman. Memang, selama ini Dharma jarang pulang. Lelaki pengikut ajaran Samin itu sering tidur di luar. Baginya, menyatu dengan alam membuat jiwanya menjadi tenang. Itulah alasan yang selalu dilontarkan. Meski dianggap tolol, tapi bagi Suyatmi Dharma adalah sosok yang sangat baik. Punya prinsip dan berpendirian kuat, terutama dalam menyerukan perlawanan tanpa kekerasan pada Kompeni. Menjelang tengah malam, Dharma pulang. Nyi Sarminah yang menunggu sedari tadi pun langsung memberitahu apa yang akan dilakukan. Kang, kabeh iki kanggo keselamatane awake dhewe yo, Kang. Tutur Suyatmi membujuk sekaligus meyakinkan. Dharma yang merasa berhutang budi ikut arah Nyi Sarminah. Meski tidak tahu masa lampau penyebab perseteruan dengan Wiyono, tapi dia yakin bahwa tujuan mereka baik. Lagi pula Wiyono juga orang yang dibencinya.
sosok yang menjual harga diri pada penjajah demi uang. Segera, mereka keluar rumah meninggalkan kampung. Tapi di setiap jalan tampak ada orang yang berjaga, yang tidak lain adalah centeng dari Wiono. Ternyata orang sakti itu sudah mengetahui siapa sebenarnya Nyi Sarminah. Dan dengan alasan istrinya yang sakit, dia berhasil bertatap muka langsung dengan Nyi Sarminah. Malam ini merupakan balas dendam yang akan dilakukan, tepatnya di malam Jumat Kliwon, di mana Nyi Sarminah melakukan ritual. Tapi dugaannya keliru, karena sejak kejadian dengan keluarga Seno, Nyi Sarminah sudah membersihkan paku dengan kembang Wijaya Kusumo, di mana secara kebetulan kembang tersebut terlihat mekar di samping sendangkala itu. Dan kembang itulah satu-satunya yang mampu menggantikan ritualnya, yang selama ini dicari, namun tidak pernah menjumpai saat bermekaran. Karena hanya pada waktu tertentu saja dapat dijumpai, itu pun tidak oleh semua orang. Mungkin malam itu menjadi takdir Suyatmi, yang mana jika Tuhan berkehendak, paku tersebut akan menjadi jiwa yang terlahir kembali. Ayo Yatmi, Ucap Nyi Sarminah saat melihat Wiono datang dengan buru-buru menuju arah gubuknya. Mereka pun langsung berlari ke semak menuju hutan. Di saat itulah, kembali muncul cahaya yang tidak lain adalah sebilah keris. Melihat itu, hati Nyi Sarminah semakin berkecamuk. Ada firasat buruk yang dirasakan. Aduh Kang, aduh. Tiba-tiba, Suyatmi merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Disusul kemudian keluar darah dari perutnya, yang menjalar ke kaki. Dharma langsung menopang istrinya, lalu didudukkan. Mereka baru sadar, ternyata Suyatmi sedang mengandung. Tapi sosok bayi yang dinanti sepertinya tidak terselamatkan. Sementara cahaya tersebut melayang melewati mereka. Dan semua terkejut saat keris itu jatuh di genggaman Wiono. Dengan tatapannya yang penuh amarah, dia melihat ke arah mereka. Mengetahui ada bayi yang mengancam, Nyi Sarminah langsung menyerang dengan ilmu yang dikuasai. Tapi serangan jarak jauh itu sama sekali tidak berpengaruh bagi Wiono. Lelaki itu tertawa sombong. Wes wayahe kowe mati Sarminah. Gurumu ora bakal bisa nyelametke kowe bengi iki. Ucapan Wiono disusul dengan hentakan kuat di kaki. Yang seketika itu, Nyi Sarminah terkena hantaman jarak jauh. Darah menyembur dari mulut dan hidung. Kemudian tersungkur di sisi Suyatmi. Nyi. Pekik Suyatmi tertahan. Di akhir hayatnya, Nyi Sarminah menggenggam kuat tangan Suyatmi. Dia tidak mampu melawan takdir. Dendamnya yang melibatkan Suyatmi justru menyengsarakan perempuan yang dianggap anaknya sendiri itu. Tidak mampu membawanya meraih kebahagiaan hingga kembali menjelma menjadi manusia sejati. Air mata menetes, dan dalam hitungan detik, pegangan tangan semakin melemah. Nyi Sarminah pun meninggal dunia. Suyatmi menjerit histeris di sela kesakitan yang dirasakan. Kang, anakmu yo Kang. Ucap Suyatmi pada Dharma saat mulai mampu mengendalikan diri. Dia berharap suaminya bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya, sehingga bisa memakamkan Nyi Sarminah dengan layak dan membalaskan dendam untuk orang yang telah berjuang penuh dalam kehidupannya itu. Hong wilahen sang yang kolo kang katon sun umadep, sun umar singkir sumingkir. Ya maroja jarumaya, ya marani niramaya, ya silapa palasia, ya midoro doromia, ya midosa sadumia, ya dayuda dayudaya, ya siyaca caya siya, ya si maha mahasia. Mantra tersebut menggema di sekitar Suyatmi, yang seketika itu membuatnya menutup kedua telinga, lalu menjerit sekuat tenaga. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Dharma selain ikut menjerit panik. Darah keluar dari hidung, mulut, dan telinga Suyatmi. Saat tidak tahu harus berbuat apa, Wiono sudah berdiri tegak di sisi mereka.
terlihat pula keris bercahaya berputar di atas Wiono. Dalam suara mantra yang masih menggema, Wiono mengeluarkan kain mori hitam, lalu mencabut paku dari kepala Suyatmi. Sejenak kemudian, paku tersebut ditaruh ke dalam mori tersebut. Kain hitam pekat yang sudah diraja secara khusus olehnya. Dia pun tersenyum penuh kemenangan, dendamnya telah terlampiaskan. Begitu selesai, terlihat sosok Suyatmi melayang sebagai kuntilanak. Sosok tersebut menjauh sambil menatap Dharma yang diliputi kesedihan. "Kuwi wujude bojomu sak benere, Dharma. Mulai saiki, ra bakal iso balik meneh nang donya." Tandas Wiono sambil memperlihatkan paku yang digenggam, sebagai isyarat bahwa paku itulah satu-satunya jalan bagi Suyatmi untuk kembali bergentayangan di bumi. Bersamaan dengan hilangnya bayangan Suyatmi, Dharma langsung berlari meninggalkan Wiono. Dengan cepat dia menghilang di antara semak belukar, menyusuri jalan kecil menuju rimba raya. Melihat itu, Wiono yang semestinya langsung kumat-kamit membaca mantra. Dan seketika itu pula, keris yang melayang di atasnya langsung melesat menuju Dharma berlari. Sambil menunggu keris itu kembali, Wiono menyuruh anak buahnya menyeret jasad Nyi Sarminah dan jasad Suyatmi. Kedua mayat itu akan dibawa ke tempat lapang untuk dibakar. Wiono akan memperlihatkan pada warga bahwa dua orang tersebut adalah sosok manusia terkutuk yang harus disingkirkan dari muka bumi. Dia berjalan di belakang jasad tersebut, diikuti oleh warga yang mulai berdatangan. Semua saling berbisik iba, tidak tega melihat jasad Nyi Sarminah maupun jasad Suyatmi yang diperlakukan sangat tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, mereka berdua tidak pernah menunjukkan gelagat buruk selama berada di desa. Justru telah banyak memberikan jasanya pada warga. Jarang sekali Nyi Sarminah meminta imbalan setiap kali melakukan pengobatan. Begitu tiba di tanah lapang tengah desa, suasana semakin ramai oleh warga. Dan sebelum proses pembakaran jenazah, tampak keris meluncur dan langsung ditangkap oleh Wiono. Lelaki itu tersenyum puas saat melihat masih ada darah di kerisnya. Tanpa membersihkan darah tersebut, dia langsung menyarungkan keris. Disusul kemudian berteriak lantang pada warga. Dia memberitahu tentang siapa sebenarnya Sarminah dan Suyatmi, menjelaskan dengan gamblang tentang masa lalu mereka, terutama tentang Suyatmi si kuntilanak. Di antara tumpukan kayu yang sudah disediakan anak buahnya, kedua mayat tersebut dilemparkan. Lalu dibakarlah mereka. Nyala api melahap jasad mereka menjelang dini hari. Asap tebal dikoyak angin, membawa aroma bau daging yang terpanggang. Warga merasa ngeri menyaksikan hal itu. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berani berbicara pada Wiono. Mereka merasa takut akan kesaktian yang dimiliki. Sementara itu, di perbukitan tengah belantara, sepasang mata menyaksikan bara api sambil menitikkan air mata. Hatinya hancur. Wes Dharma, ayo ndang lunga teko kene. Suara perempuan renta mengajaknya segera pergi. Untuk sejenak Dharma masih memandangi asap dan nyala api, yang kemudian dengan berat hati berlalu mengikuti perempuan renta tersebut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.